kalorimeter memiliki kapasitas kalor sekian, dan selanjutnya soalnya bisa kalian baca dari soal nomor 11. Ini yang diketahui adalah, kita tuliskan yang diketahui, mungkin ini agak banyak. Jadi di sana kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini lambangnya juga C, tapi C besar. Kapasitas kalornya adalah 75 Joule per derajat Celcius. Kemudian di sana ada M1. Nah, masanya 100 gram air. Nah, ini sama dengan, kalau kita jadikan kilo berarti 0,1 kilogram. Nah, kemudian masa air yang kedua, nah ini dimasukkan air yang kedua, ini masanya adalah 200 gram. Jadi kilo berarti 0,2 kilogram. Kemudian suhunya kalorimeter, ini berarti sama dengan suhu awalnya tadi, yaitu sama dengan 20 derajat. Dan T2-nya adalah 100 derajat, kemudian kalor jenisnya air adalah 4200. Nah, yang ditanyakan adalah suhu campuran atau T-nya berapa. Nah, saya tulis jawabannya di sini. Nah, berarti di sini ada kalorimeter, maka kita pakai rumus C-nya kapasitasnya kalorimeter, kemudian dikalikan dengan delta suhunya kalorimeter, ditambah dengan kalor yang menyerap. Nah, karena dia menyerap, ini akan sama dengan kalor yang dilepas. Nah, C-nya kalorimeter tadi adalah 75, delta T-nya kalorimeter ini berarti T dikurangi dengan suhu awalnya 20, ditambah Ki serapnya. Nah, Ki serapnya berarti ini sama dengan masanya. Jadi ini sama dengan, saya tuliskan dulu M1, kemudian atau langsung saja ini berarti sama dengan M1 0,1 dikalikan dengan C-nya berarti 4200 dikalikan dengan delta T. Nah, ini dikalikan dengan delta T-nya ini nanti berarti sama dengan miliknya kalorimeter, T dikurangi 20 sama dengan, yang melepas ini adalah air yang kedua yang masanya 0,2 kali 4200, kemudian dikalikan dengan T-nya tadi adalah yang tinggi adalah 100 dikurangi T. Nah, ini agak sedikit panjang. Jika sudah, kita tinggal menghitung. Ini 75 kali T berarti 75 T dikurangi 75 kali 20 ini, kemudian ini dikalikan berarti 420, T min 20 sama dengan ini dikalikan berarti 840, 100 min T. Kita selesaikan lagi. 75 min 75 T. Nah, ini 75 T min 150 plus 420 T min 42 kali 2 ini berarti 84 tambah 02. Ini kali ini berarti 84, nolnya 3
dikurangi 840 T. Nah, jadi yang punya T kita jadikan 1, 75 T tambah 420 T ditambah 840 T sama dengan 84.000 ditambah 150 ditambah 8.400. Kita hitung dulu, 75 ditambah 420 ditambah 840, ini hasilnya adalah 1335 T sama dengan yang sebelah kanan 84.000 ditambah 150 ditambah 8.400. Ya, hasilnya adalah 92.550. Kalau sudah, untuk menentukan T-nya berarti 92550 dibagi dengan 1335. Maka hasilnya hasilnya ini akan berupa pecahan ya, 69,325 sekian. Nah, ini bisa kita bulatkan, nanti bisa kita bulatkan menjadi 75 T. Nah, jadi sekitar 69,59 derajat Celcius. Ini sebenarnya hasilnya sekitar 69,32584. Nah, tapi di pilihan jawaban yang paling mendekati adalah 69,59 derajat Celcius. Nah, ini pembahasannya agak panjang sekali. Jadi kalau materinya menghitung memang tidak terasa, masih mendapatkan beberapa nomor, tapi waktunya sudah sangat lama sekali. Kita lanjut ke nomor 12. Soalnya bisa dibaca. Nah, di sini masih tetap menggunakan asas Black, yaitu mencampurkan dua hal yang berbeda suhunya. Langsung saja, soalnya bisa kalian baca di soalnya ya. Di sini langsung saja yang diketahui dari soal. Dari soal yang diketahui adalah V1. Volume benda yang pertama adalah 300 mili, kemudian V2-nya adalah 100 mili, kemudian T1-nya 90, kemudian T2-nya adalah 30. Yang ditanyakan atau dicari ini adalah suhu campuran atau dilambangkan dengan T. Kita pakai asas Black ya. Tadi Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas tentunya yang suhunya lebih tinggi, yang menerima adalah yang suhunya lebih rendah. Maka di sini berarti M1 kali C kali delta T1. Di sini M2 kali C kali delta T2. Nah, di sana karena bendanya sama-sama air, maka C-nya nilainya pasti sama, maka ini C-nya bisa kita bagi. Nah, sehingga C-nya habis. Kemudian massa. Untuk massa di soal tadi belum diketahui. Yang diketahui adalah volume. Seperti tadi, berarti kita bisa mencari massa dengan cara mengalihkan massa jenis kali volume. Karena di sini bendanya sama-sama air, maka di sini V1 massa jenis kali, nah T1-nya ini berarti
suhu yang tinggi dikurangi T, kemudian M2 nya ini berarti V2 kali rho kali T2 nya ini berarti nanti T dikurangi T2. Nah, karena bendanya sama-sama air, maka massa jenisnya juga sama. Maka tinggal kita masukkan V1 nya 300, T1 nya 90 min T, V2 nya 100, kemudian T nya belum ada, T2 nya 30. Nah, jika sudah, nah ini bisa kita bagi nolnya ini dengan ini, berarti tinggal 3 kali 90 min T sama dengan ini 1. Karena ini 1 dikalikan maka ini tetap T min 30. Nah, jika sudah kita kalikan 3 kali 9 berarti ini 270 min 3T sama dengan T min 30. Yang ada T nya kita jadikan 1, min 3T, ini kita pindah sini jadi min T, min 30, ini ke sini jadi min 270. Maka min 4T sama dengan min 300, ini kita jumlahkan, maka T nya sama dengan min 300 dibagi min 4, min dibagi min, nanti hasilnya positif ya, 300 bagi 7 ini adalah 75, sehingga T nya hasilnya adalah 75 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 kita kembali ke grafik perubahan suhu dan perubahan wujud suatu zat. Nah, di sana yang ditanyakan, jadi kita langsung fokus ke pertanyaan. Soalnya bisa kalian baca sendiri. Dari soal yang diketahui adalah massanya 2 kg, kemudian kalor jenis S-nya adalah 2100, kemudian kalor jenis air seperti tadi 4200, kemudian kalor lebur 336.000, kemudian perubahan suhu yang B, perubahan suhu yang B itu berarti dari min 10 ke 0, berarti 0 dikurangi min 10, maka ini hasilnya sama dengan 0 plus 10 sama dengan 10 derajat. Kemudian perubahan suhu yang dari CD, jadi ini tadi yang dari AB, kemudian delta T nya CD, berarti dari C ke D, dari 0 ke 10, maka 10 dulu baru dikurangi 0, berarti ini sama dengan 10. Yang ditanyakan ini adalah QAB dibandingkan dengan QCD, perbandingannya berapa. Nah, langsung saja QAB banding QCD, maka ini sama dengan M, C nya dari A ke B itu wujudnya adalah S, maka ini adalah C nya S, di sini delta TAB dibagi dengan masanya tetap, C nya ini adalah air, ini delta TCD. Nah, karena masanya air sama, ini masanya adalah 20 kg antara air dengan S, ini langsung kita bagi, berarti tinggal C nya S 2100 kali delta TB 10 dibagi dengan C nya air 4200, delta TCD tadi juga 10. Nah, karena ini sama, ini kita bagi,
Ini 02 kita bagi, berarti tinggal 21/42. Ini kita sederhanakan, dibagi 21 dapat 1, dibagi 21 dapat 2. Jadi perbandingannya antara QAB banding QCD. Jadi perbandingannya QAB banding QCD ini adalah 1:2. Kita lanjut ke soal nomor 14. Soalnya dapat kalian amati, kita langsung ke yang diketahui dari soal tadi. Jadi identifikasi apa saja yang diketahui. Dari soal yang diketahui ada kapasitas kalorimeter, berarti C besar. Ini adalah 209. Kemudian ada massa. Sini M1-nya adalah 200 gram. Jadikan kilo berarti 0,2 kilogram. Kemudian T1-nya suhu yang rendah. Ini adalah 20 derajat. Kemudian M2-nya. Nah, jadi ini adalah benda atau air yang dimasukkan. Yang kedua, M2-nya 150 gram, jadikan kilo berarti 0,15 kilogram. Kemudian T2 adalah 100 derajat. Nah, dan di sana sudah dituliskan bahwa C-nya air ini adalah 4180. Ini C air, bukan cair. Nah, yang ditanyakan ini adalah berapakah suhu akhirnya, suhu akhir campurannya, nah, atau T-nya. Nah, seperti tadi kita kerjakan jawabannya. Berarti ini sama dengan masih tetap pakai rumus Q lepas sama dengan Q terima. Jadi diingat kalau mencampurkan dua benda yang suhunya berbeda, kita selalu pakai rumus Q lepas sama dengan Q terima. Nah, berarti di sini tadi yang lepas M2 dikalikan dengan C-nya air, kemudian dikalikan dengan delta T1. Nah, yang menerima tadi ini adalah kalorimeter. Jadi ini yang menerima ini adalah kalor jenis kali delta T ditambahkan dengan M1 kali C. C-nya juga sama dengan C-nya air, kemudian dikalikan dengan delta T. Jika sudah, kita masukkan angkanya. M2-nya ini adalah 0,2 kali 4180 dikalikan delta T1-nya ini berarti sama dengan 100 dikurangi T. Kalor jenisnya kalorimeter 209. Ini delta T-nya. Nah, ini karena sama-sama memiliki delta T, maka ini bisa saya ubah menjadi C plus M1 kali C air dikalikan delta T. Nah, bisa saya ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jika sudah, kita hitung dulu 4180 kali 0,2. Ini adalah 836 kali 100 min T. Ini berarti C-nya tadi sama dengan 209 ditambah 0,2. Mungkin tadi M2-nya adalah 0,15. Maaf, ini tadi M2-nya 0,15. Yang 0,2 tadi adalah M1, 0,2 kali 4180
delta T-nya ini adalah T dikurangi suhu awal 20. Ini tadi berarti sama dengan 0,15 kali 4180. Ini adalah 627 kali 100 min T. Ini 209 ditambah 0,2 kali 4180. Ini 836 dikalikan T min 20. Ini berarti 627 100.000 627 T. Ini ditambah ini 836 ditambah 209 itu adalah 1045 kali T min 20. Ini 62700 dikurangi 627 T. Ini 1045 kali T. 1045 kali 20, maka hasilnya adalah 20.900. Jika sudah, yang punya T kita jadikan 1. Ini berarti min 627 T dikurangi 1045 T sama dengan min 20.900 min 62.700. Kita hitung dulu. 627 kemudian min 627 min 1045, ini adalah min 1672. Kemudian min 20.900 min 62.700, ini adalah min 83.600. Ini tadi ada T-nya. Dan untuk mencari T, min 83.600 dibagi min 1672. Kita hitung. Hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Jadi nilai T atau suhu akhirnya adalah 50 derajat Celcius. Lanjut ke soal nomor 15. Silahkan perhatikan soal, kemudian perhatikan juga tabelnya. Di sana ada tabel perubahan suhu dan perubahan wujud. Jadi ada grafik perubahan suhu dan perubahan wujud. Nah, dari soal yang ditanyakan adalah selisih kalor dari QAB ke QCD. Jadi di sini langsung saja saya tuliskan yang diketahui. Ini adalah masanya adalah 400 gram, berarti sama dengan 0,4 kg. Kemudian ada kalor lebur 336.000. Kemudian kalor jenis es ini adalah 2100. Kemudian kalor jenis airnya adalah 4200. Kemudian delta TB. Nah, kita tulis dulu kenaikan suhu, hanya kita hitung yang ditanyakan saja ya. Yang ditanyakan tadi adalah AB dan CD, jadi kita hitung delta TAB-nya. Perhatikan titik A dan titik B. Titik A itu suhunya min 10, titik B 0, maka selisih atau kenaikan suhunya 0 dikurangi min 10. Atau sama dengan 0 plus 10, berarti sama dengan 10 derajat. Kemudian yang satunya adalah kenaikan suhu dari CD.
titik C berada pada suhu 0 dan D adalah suhu 40. Maka kenaikan suhunya berarti yang tinggi kurangi yang rendah, yaitu 40 kurangi 0. Berarti 40 derajat. Nah, jika sudah, yang ditanyakan adalah selisih QCAB dan QCD. Nah, maka kita cari dulu QAB-nya. QAB berarti ini sama dengan massa. Nah, AB berada pada suhu min 10 sampai 0, berarti wujudnya adalah S. Maka kali C-nya S, kemudian kali delta T AB. Masanya tadi 0,4, C-nya S 2100, TAB-nya 10. 0,4 kali 10 ini sama dengan 4. 21 kali 4 berarti hasilnya adalah 84 tambah 02. Kemudian QCD massa. Nah, CD itu suhunya 0 sampai dengan 40, berarti wujudnya sudah air, maka C-nya pakai C-nya air dikalikan delta T CD, maka massanya tetap 0,4, C air itu 4200, delta T CD tadi 40, sudah kita cari sebelumnya, maka ini sama dengan 0,4 kali 40 berarti sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16, kalikan 4200 berarti hasilnya adalah 67.200. Nah, untuk mencari selisih QAB dan QCD, nah tinggal kita kurangi. Nah, berarti ini selisihnya sama dengan yang besar ini adalah QCD, berarti QCD dikurangi dengan QAB sama dengan 67.200 dikurangi 8.400, maka hasilnya ini adalah sama dengan 58.800 Joule. Nah, inilah hasil untuk soal nomor 15. Soal nomor 16. Perhatikan soalnya, air bersuhu 50 derajat dan masanya 300 diberi kalor sehingga suhunya naik menjadi 60 derajat Celcius. Kalor yang sama besar pada proses pemanasan sebelumnya digunakan untuk mencairkan es yang masanya 50 gram. Jika kalor jenis air 4200 dan kalor lebur es adalah 336.000, maka keadaan akhir es adalah, nah kita tulis dulu, ini soalnya agak panjang dan butuh pemahaman. Dari soal yang diketahui adalah suhu awal 50, suhu akhir 60. Nah, berarti di sini langsung saja delta T-nya berarti 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Kemudian M1, massa air yang pertama adalah 300 gram sama dengan 0,3 kg. Kemudian M2-nya adalah 50 gram. Ini sama dengan 0,05 kg. Kemudian kalor jenisnya air ya ini 4200 dan kalor leburnya air ini sama dengan 336.000. Nah, yang ditanyakan adalah
kondisi akhir atau keadaan akhirnya. Akan bagaimana? Nah, maka kita harus menganalisanya satu-satu. Apakah nanti keadaan akhirnya akan melebur semuanya, ataukah ada bagian yang melebur dan ada bagian yang tidak. Nah, ya, langkah yang pertama adalah kita harus menghitung kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 50 ke 60. Jadi kita hitung dulu kalor yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu atau delta T tadi. Maka Q sama dengan M, di sini air ya, berarti M1 kali C1 kali delta T1. M1 nya tadi 0,3 kali 4200 kali 10, berarti sama dengan 0,3 kali 10 ini berarti sama dengan 3 kali 4200 berarti 12.600 Joule. Nah, kemudian yang kedua kita menghitung kalor. Nah, kalor untuk mengubah wujud atau untuk melebur. Nah, jadi kita hitung untuk melebur butuh kalor berapa. Nah, karena untuk melebur tidak ada kenaikan suhu, maka rumusnya adalah Q sama dengan M kali L. Nah, M-nya di sini yang kita pakai adalah masanya S, berarti M2. M2 tadi 0,05 dikalikan 336.000. Nah, ini kita hitung dulu 0,05 kali 336.000, ini adalah hasilnya adalah 16.800 Joule. Nah, jika sudah, dari sini dapat kita ketahui bahwa ternyata ini misalkan saya beri Q1, ini Q2. Q2 ini lebih besar. Q2 ini lebih besar daripada Q1. Artinya untuk meleburkan es seluruhnya itu membutuhkan 16.800 Joule. Nah, dari sini karena ini butuhnya lebih banyak, dapat kita simpulkan bahwa es tidak melebur semua atau seluruhnya. Nah, berapa bagian es yang melebur? Nah, bisa kita cari. Jadi, jika kita ingin tahu berapa bagian es yang melebur atau massa es yang melebur, massa es yang melebur, nah, kita bisa mencarinya. Berarti karena Q2 itu sama Q-nya tadi yang diberikan adalah Q1, ini berarti sama dengan M-nya S yang melebur. Nah, saya kasih M aksen dikalikan dengan L. Nah, kalau kita mau mencari M aksennya berarti sama dengan Q1 dibagi L. Nah, Q1-nya tadi 12.600 dibagi L-nya 336.000. Nah, ini kita bagi 12.000. Nah, sebentar, 12.600 dibagi 336. Hasilnya adalah 0,0375 kilogram. Nah, kalau kita jadikan ke gram berarti ini jadi kali 1000 37,5 gram. Nah,
Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, yaitu melebur sebanyak 37,5 gram. Nah, jawabannya agak panjang dan membutuhkan pemahaman. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Silakan diperhatikan soal nomor 17. Nah, kita tuliskan yang diketahui dari soal nomor 17. Dari soal nomor 17, ini yang diketahui adalah suhu awal 20 derajat Celcius, kemudian suhu akhirnya 45 derajat Celcius, dan kalornya adalah 2400 Joule. Yang ditanyakan, nah ini agak singkat, kita akan mencari kapasitas kalor atau C besar. Nah, kita tahu bahwa Q itu sama dengan kapasitas kalor atau C besar kali delta T. Nah, untuk mencari C besar berarti sama dengan Q dibagi delta T. Nah, berarti ini sama dengan Q-nya tadi 2400 dibagi delta T-nya, berarti T2 kurangi T1, 45 dikurangi 20. Maka ini sama dengan 2400 dibagi 25, hasilnya adalah 96 Joule per Kelvin ini. Ini agak singkat untuk soal nomor 17. Nah, soal nomor 18. Nomor 18, perhatikan karena ini pernyataan semua. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. 1. Memakai pakaian hitam saat siang hari supaya tidak terasa panas. Kemudian ini saya tampilkan di sini. Yang pernyataan yang kedua, meletakkan sendok logam dibandingkan sendok kayu di gelas saat menyeduh teh. 3. Lebih baik memasang genteng daripada seng supaya rumah terasa sejuk. 4. Menggunakan mangkok dari stainless supaya suhu sup terjaga. Nah, kita lihat soalnya. Kegiatan yang tepat dilakukan berhubungan dengan perpindahan panas ditunjukkan oleh angka. Nah, kita bahas satu-satu. Bentar, kita bahas satu-satu. Pernyataan yang pertama tadi adalah memakai pakaian hitam saat siang hari supaya tidak terasa panas. Baju warna hitam mudah menyerap kalor. Oleh karena itu, baju warna hitam tidak cocok dipakai saat terik matahari. Saat menyeduh teh, sebaiknya menyertakan sendok logam supaya sebagian kalor pindah menuju sendok. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan gelas supaya tidak pecah. Atap rumah sebaiknya menggunakan genteng tanah liat, sebab seng mudah menerima kalor sehingga rumah terasa panas. Stainless merupakan bahan konduktor, sedangkan tanah liat merupakan isolator. Jika mangkok menggunakan stainless, panas diantarkan dengan cepat sehingga suhu cepat turun. Sementara itu, jika mangkok menggunakan tanah liat, panas akan terperangkap sehingga suhunya terjaga. Jadi, kegiatan yang tepat dilakukan ditunjukkan oleh angka nomor 2 dan 3.
Kita kembali ke soal nomor 19. Di sana ada gambar 2 buah wadah, kemudian dimasukkan termometer, kemudian wadahnya dipanaskan. Nah, gambar berikut menunjukkan 2 wadah 1 dan 2 yang sama dan berisi air yang bermassa sama. Kemudian pada gambar 1 air dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu sebesar 20 derajat dan pada gambar 2 dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu 10 derajat. Pernyataan berikut yang paling benar adalah, nah, ketika 2 benda ini berisi dengan benda yang sama dan massa yang sama, nah, jadi kita bisa menggunakan rumus tadi untuk menentukan pernyataan yang benar mana. Nah, jadi dari soal tadi diketahui bahwa massanya benda sama, kemudian jenisnya juga sama. Nah, kemudian kenaikan suhu yang di wadah 1 itu 20 derajat, kenaikan suhu pada wadah kedua ini adalah 20 derajat. Nah, maka kita bisa mencari, nah, bagaimanakah hubungan kalor antara Q1 dengan Q2. Nah, seperti tadi kita tahu bahwa Q ini sama dengan M kali C kali delta T. Karena M dan C-nya sama, maka kita cukup membandingkan Q sebanding dengan delta T. Nah, ini berarti Q1 ini sama dengan delta T1, Q2-nya juga sebanding dengan delta T2. Nah, ini tadi Q1, nah, dibagi Q2, maka berarti sama dengan delta T1-nya 20, delta T2-nya berarti 10, berarti ini 2/1. Nah, kita bisa tahu bahwa Q1 ini kalau kita pindah ke sini berarti sama dengan 2 kali Q2. Nah, untuk Q2-nya, nah, kalau kita mau mencari Q2, kita kalikan silang. Q2-nya berarti sama dengan setengah kali Q1. Maka pernyataan yang benar adalah wadah 1 memerlukan kalor 2 kali lebih banyak daripada wadah yang kedua. Jawabannya berarti yang A. Jadi Q1 2 kalinya Q2. Soal nomor 20. 2 mangkok akan digunakan untuk menyajikan sup panas. Mangkok A terbuat dari stainless dan mangkok B terbuat dari tanah liat. Suhu sup dapat terjaga panasnya jika menggunakan, ini tadi sudah sempat kita bahas di soal nomor 18. Nah, kita tahu tadi bahwa stainless adalah konduktor, sedangkan tanah liat adalah isolator. Konduktor akan menghantarkan panas dengan cepat sehingga suhu cepat turun. Sedangkan isolator akan memerangkap panas sehingga suhu akan tetap terjaga. Jadi sebaiknya kita menggunakan mangkok dari tanah liat agar suhunya tetap terjaga. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Jadi kita pakai mangkok B karena dapat memerangkap panas lebih lama. Nah, kita telah membahas 20 soal pilihan ganda pada buku PR Intan Pariwara halaman 173, 174, 175 sampai dengan
176. Jika kalian membutuhkan video pembahasan soal yang lainnya, kalian dapat menuliskan pada kolom komentar, nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk video kali ini kita hanya membahas soal yang bagian A. Untuk bagian B dan C kalian dapat melihat pada video selanjutnya. Jadi tetap subscribe dan ikuti Asmagama Channel supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembahasan soal yang lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.